Nah kalau menurut Pak Dodi, ceritakan tadi kita mungkin Pak Dodi, Pak Kris mungkin setuju juga ya. Maksudnya kita jangan lihat market sebagai patokan untuk berinvestasi. Sebenarnya udah tadi di dimensi Pak Kris, beli saham yang sama di periode yang sama itu udah beda keputusan, walaupun sahamnya sama. Itu kan berarti ada istilah timingnya. Nah sebenarnya cara manajemen resiko dalam portfolio kita jangan sampai walaupun produknya sama timingnya beda aja kan udah bisa diversification. Nah menurut Pak Dodi cara manajemen resiko di investasi kita, portfolio kita itu gimana sih Pak? Saya sebenarnya ngulang dari apa yang Ting katakan. Ada 3 jenis resiko. Resiko pertama resiko dari bisnis ya. Ketika kita beli resiko itu bagi tiga resiko itu banyak, bisa datang dari segala sudut, tapi secara garis besar itu resiko itu dibagi dalam 3 klasifikasi. 3 klasifikasi, betul. Resiko bisnis, artinya kita itu beli bisnis yang awalnya kita kira seperti ini, ternyata performanya tidak seperti yang kita harapkan sebelumnya. Entah karena kita salah assess di awal, ataukah karena memang ada perubahan yang datang setelah kita assess. Kemudian yang kedua adalah resiko karena beli di harga premium, beli di harga yang terlalu tinggi. Artinya mungkin ini ngambil konsep dari Benjamin Graham ya, margin of safety. Kalau kita misalnya bangun jembatan 10 ton, ya jangan sampai itu didesain untuk dilewati mobil yang cuma 9 ton atau 10 ton. Nanti kalau ada kenapa-kenapa ya bisa rusak gitu ya. Dan yang ini kalau mau bicara teknik sipil sedikit ya, peraturan pun tidak didesain untuk bisa tahan 100%. Ya, kalau nggak salah tuh ada safety factor. Ya ada kita pakai safety factor, tapi karena ada unsur statistik yang kita nggak bisa duga ya. Misalnya ada tiba-tiba gempa yang lebih gede dari apa? Memang masih diizinkan sekian persen tuh gagal, tapi 0,0 berapa persen. Karena nggak mungkin kalau 100% berhasil semua kita bikinnya benteng semua ya di rumah itu dan nggak ekonomis juga. Kayak vaksin juga ya. Iya benar. 100%. Nah sebenarnya sama juga, makanya kalau supaya supaya bangunannya kokoh ya kita desain bangunan yang lebih besar daripada beban yang terjadi. Di jembatan tadi mungkin lebih simpel ya. Kalau 10 ton ya nggak mungkin dong didesain untuk mobil yang juga 10 ton ya harus 30 ton gitu jembatannya. Nah itu juga sama ketika kita sudah membeli dengan istilahnya margin of safety atau tingkat diskon yang besar, yaitu mengurangi resiko kita kalau misalnya kita salah memilih ataupun ada something yang tidak masuk, setidaknya kita turunnya nggak begitu banyak ataupun masih bisa untung ya, jual dengan keadaan untung walaupun sedikit. Dan yang terakhir adalah resiko diri sendiri. Itu 3 resiko yang saya ingat loh, kadang-kadang saya juga bawakan waktu-waktu. Nah ini definisi manajemen resiko, subnya itu adalah what is risk. Nah ini materi yang bagus untuk dibawain di sekolah bisnis yang mengajarkan definisi resiko yang salah. Mungkin jadi sekolah bisnis banyak harus berbenah diri. Kira begitu. Enggak satu frame. Resiko diri sendiri ini adalah ya resiko itu tadi. Kalau seandainya yang kalau kita waktu turun malah kita takut, waktu naik malah kita FOMO. Salah satunya tadi envy tadi. Envy, benar. Yourself risk. Wah, lumayan. Jadi, saya seneng ada yang hafal. What is risk? Jadi 3 itu. Sebenarnya saya nyontek juga dari Ting ya. Saya sampaikan ulang. Iya. Biar mancing, biar teman-teman tahu. Jangan lupa mungkin kalau mau tahu subscribe. apa Pak? Subscribe Ting. Kita rehat sebentar. Oke, kalau Pak Kris gimana Pak Kris? Tapi tadi sebenarnya saya tambahin sedikit yang terakhir ya. Hari ini saya kadang lihat, saya amazed ya, investor baru itu kebanyakan carinya financial statement analysis, intelligent investor atau apa, semua yang fokus punya company analysis gitu. Apa intelligent investor itu juga ya. Tapi saya kebantu banget banyak buku-buku yang sifatnya itu behavior. Tadi kita kan ada bilang masa behavior. Behavior itu sebenarnya buat saya 80% bahkan di dalam investasi. Anda bisa mungkin kemampuan Anda analisa laporan keuangan Anda tidak begitu dalam, tapi Anda menguasai diri Anda sendiri, itu sebenarnya 80% gua rasa udah selesai. Ya. Jadi ada buku-buku kayak misalnya bukunya Persuasion misalnya Cialdini atau Misbehaving, itu ada buku-buku yang menceritakan itu gimana kita bisa jatuh. Jadi itu kan daripada kita jatuh sendiri dulu kan untuk mempelajari. Saya rasa itu sangat membantu lah. Nah soal tadi masalah bagaimana kita manajemen resiko,
saya sebenarnya peraturannya simple banget buat saya, dan itu juga ini adalah prinsip value investing, yaitu kita fokus di proses kita, we buy things well, kita membeli secara baik, we buy things well. Nah, buy things well itu artinya apa? Ketika kita membeli sesuatu, kita beli barang bagus dulu, barang bagus, kemudian baru faktor kedua di harga yang baik. Artinya kita gak overpay karena kita bisa beli barang bagus di harga yang sangat mahal. Tapi kita lihat juga ada orang yang beli barang yang tidak bagus di harga murah, itu juga gak bagus sebenarnya. Nah, tapi kalau kita ambil prinsip ini secara baik, itu sebenarnya udah merupakan satu manajemen resiko yang sangat baik sebenarnya. Pasti ada bad apple 1-2, tapi kalau Anda konsisten lakuin itu, kayak investor dulu lah, investor yang toke-toke dulu, dia itu cara pikirnya nggak ada portfolio management. Ketika dia ada satu cash, dia pasti mikir best opportunity di depan saya apa. Iya. Misalnya dibeli tanah, dia pasti hitung tanah ini returnnya berapa, misalnya. Kira-kira prospeknya seperti apa, dan dia beli. Apakah dia tahu secara exact? Enggak juga. Nah, kemudian 6 bulan kemudian dia ada cash lagi, dia ngapain? Dia beli lagi. Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya dia masih bisa aset di luar, masih bisa kapasitasnya masih ada untuk handle, itu Anda bisa ending dengan portfolio yang sangat diversifikasi. Dengan tidak sengaja dilakuin. Apakah orang itu ngerti diversifikasi atau enggak? Enggak juga. Enggak. Tapi itu output dari faktor apa yang available. Karena kenapa lu tahu mereka bisa begitu nggak? Padahal mungkin mereka teorinya kurang mantap. Tahu nggak kenapa? Because they think. Karena mereka mikir. Dan thinknya prosesnya benar, resiko itu sudah by design itu kayak gini lah, anak kita. Kita bilang jangan lari sembarangan lari. Nah, kalau Anda sudah lakukan itu, resikonya itu udah berkurang. Nah, ini ada tips menarik nih. Mungkin gue belum punya anak, jadi gue nggak bisa banyak komentar ya. Tapi gue pernah lihat satu video gitu ya. Don't teach children why they cannot do something. Tapi jelasin resikonya apa. Biarkan anak tersebut untuk mengambil keputusannya sendiri. Jadi kan kalau kita kebetulan saya budaya Chinese Indo gitu ya. Kalau orang sekarang ngomongin Cindo gitu ya. Kalau orang Cindo dari lahir kan lu nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi Kenapanya gitu. Iya, tapi parent kita itu enggak pernah jelasin kenapa kita enggak boleh ini. Yeah. Mungkin ketika sebuah parent, sebuah ya. Sepasang parent mengatakan tidak boleh melakukan ini. Namanya anak-anak ini kan jiwanya jiwa rebel ya, jiwa freedom, jiwa explore. Tidak akan menghasilkan good parenting. Warren Buffett juga mengatakan, don't tell your children they cannot do something. Show them. Artinya kita tidak boleh ngasih tahu orang kita nggak boleh ngelakuin ini. Buktikan aja. Kalau kamu bilang nggak boleh lakuin, ya kamu jangan lakuin. Seperti ada orang bilang, nak kamu tidak boleh rokok, tapi papanya tiap kali teras begini. What's the point gitu loh? Kalau nggak boleh rokok tapi pernah saham rokok gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Reasonnya bukan. Karena kan saya dengan memiliki saham rokok bukan berarti saya mengencourage orang untuk merokok, tapi saya berani betting orang akan merokok, dan saya tidak paksa semua orang untuk merokok. Artinya jangan ada unsur pemaksaan seperti itu, kira-kira begitu. Yang penting dikasih peringatan ya. Iya, kan sudah ada peringatan. Tapi menurut saya begini, rokok itu it is not necessarily a bad thing ya. Jadi ada paradoks bahwa begini, dokter itu sangat tidak bijaksana. Karena dia hanya mempertimbangkan dari segi keilmuan dia. Pengusaha di satu sisi juga sangat tidak bijaksana karena dia hanya menilai dari kepentingannya dia. Petani juga sangat tidak bijaksana karena mereka hanya menilai dari kepentingan dia, yaitu harga tembakau misalnya. Kemudian pemerintah di satu sisi juga sangat tidak bijaksana karena mereka memikirkan bagaimana saya bisa mempertahankan cukai tanpa mengurangi elastisitas daripada harga rokok di pasar. Artinya they want to make everybody happy. That's what the government is trying to achieve ya, which is nonsense gitu ya.
you cannot make everybody happy. Di tahun tertentu you have to make somebody unhappy and somebody happy, and you have to do it secara jujur dan konstan gitu. Kalau you mau naikin ya naikin aja, enggak apa-apa. Mau turunin ya turunin. Cuman tolong dibuat semacam long term plan. Jangan 1 tahun reaktif. Jadi jangan membuat pasar ini menjadi terlalu reaktif. Jadi misalnya ada long term plan, misalnya cukai rokok akan naik dalam 5 tahun ke depan. 1 tahun itu berapa? Tentukan rumusnya, misalnya 5% di atas inflasi. Mungkin itu rumus yang atau satu benchmark yang bagus untuk satu semua pihak. Jadi baik pihak perusahaan, pihak medis, pihak petani semuanya happy karena mereka tahu prospek 5 tahun ke depan akan seperti apa, sehingga mereka bisa planning, saya perlu nanam tembakau lebih banyak atau enggak gitu ya kan. Medis juga bisa mendapat manfaat dari CHT sehingga mereka bisa membeli alat-alat medis yang kebetulan bukan dari rokok. Teman-teman tahu nggak, cancer itu banyak disupport oleh CHT gitu ya. Jadi semua pihak bisa mendapatkan manfaat. Jadi ini kritik juga untuk government ya. Mereka harus berpikir secara long term gitu loh ya. Sama seperti minyak goreng. Kenapa bisa terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar seperti itu ya? Kita mikir aja deh. Saya masih ingat 2010, saya itu masih bocil lah ya, baru tamat SMA. Saya beli mie gor kemasan itu merek terbaik di Indonesia ya, salah satu merek. Itu mungkin udah 11-12 ribu per kilo. 10 tahun kemudian sama masih. 10 tahun kemudian harga tidak terlalu bergerak. Kemarin cuma 13-14 ribu sekilo. HT-nya kan 12.500 ya kan. Waktu itu harga CPO mungkin paling 1.000 ringgit, 1.500 ringgit. Kemudian harga CPO sekarang udah naik dari 2.000 sampai 6.000. Artinya harga CPO bahan baku dari minyak goreng itu naik 200%. Padahal mungkin CPO itu cost structure-nya itu 50-60% daripada cost structure-nya minyak goreng. Sehingga belum lagi kenaikan UMR yang tinggi, belum lagi kenaikan depresiasi dan lain-lain. Ya tentu wajar minyak goreng itu naik. Saya kira misalnya sekarang pemerintah memutuskan untuk menghapus HT minyak, saya kira itu langkah yang tepat. Karena semahal-mahalnya minyak goreng 25.000 per kilogram, satu keluarga cuma butuh 2 kilo sebulan 50.000. Masih lebih mahal jalan tol, Pak. Kira-kira begitu. Jadi I think tapi sekarang pajak CPO dinaikin kok. ya kita jangan bahas di situ dulu. Kita bahas dari berarti bukan karena ada mafia minyak goreng ya? Iya benar. Mafia itu another story. Kita enggak bahas itu di sini ya. Kita bahas yang basic-basic aja. Jadi maksud saya logikanya itu loh. Jadi kita itu jangan komplain bahwa lihat minyak goreng 25.000 malu. Coba mikir dari segi konsumen, kita mikir. Tapi harus ESG, gak boleh tambah supply. Ya, UMR itu naik dari 1,5 mungkin sekarang udah hampir 5 juta ya Jakarta. Empatan. Hampir 5 juta. Jadi saya kira masa minyak goreng stay di 12.000 kan seperti itu ya. Jadi saya kira minyak goreng ini not a very big thing yang bisa kita fokus. Mungkin lebih banyak hal yang perlu kita perhatiin untuk kita fokus, because konsumsi household kita itu ya kita pakai mikir aja lah, emang kita butuh minyak goreng sebulan berapa banyak. Ada emak-emak dibersihin lagi minyaknya dipakai lagi ya kan, mungkin tidak sampai 2 kilogram satu bulan per simple household ya, mungkin household 4 sampai 5 orang ya kan seperti itu. So tidak perlu terlalu wasting tenaga lah untuk mengkontrol harga minyak goreng terlalu kuat ya. Dan akhirnya kan benar dicabut juga. Dari lebih bagus mahal dikit daripada tidak ada barang toh. Kalau rugi siapa yang mau produksi? Coba mikir secara sederhana aja, harga minyak goreng 10 tahun 12.000, 14.000 sekarang sebelum dilepas HT, dan CPO 2.000 ringgit jadi 6.000 ringgit ya. Tentu siapa yang mau produksi minyak goreng kan? Pertanyaannya as simple as that gitu loh kan. Mendingan nggak usah produksi. Iya, produksi capek-capek rugi ya kan, siapa yang mau produksi? It's very simple reasoning dan itu tidak bisa dibantah oleh HT seperti itu. Jadi saya kira pencabutan HT itu adalah
langkah yang tepat. Biarkan orang lain memilih dia mau beli minyak goreng yang premium kemasan atau minyak goreng curah. Seperti itu. I think that is a right choice to make. Kira-kira begitu. Oke dah. Mungkin nih pertanyaan terakhir kali ya. Kan kita dari tadi kan bahas soal resiko. Sebenarnya kita nggak usah pungkirin kita di ekonomi ini ada ceritanya makroekonomi. Nah kita sebagai investor ya, baik mau defensif atau enterprising, perlu nggak sih lihat itu makroekonomi? Mungkin dari Pak Kris dulu. Saya lihat perlu, tapi tidak sepenting yang orang pikirkan ya. Misalnya kan kalau kita investasi di batu bara nih misalnya. Ya. Nah berarti kita harus ngerti produk itu demand drivernya seperti apa, kondisi supply-nya seperti apa. Tapi apakah kita perlu penting banget? Saya rasa tidak. Karena kalau saya sendiri sebenarnya sebisa mungkin saya meminimalkan pertimbangan makro di dalam saya punya keputusan investasi di saham ya. Dan kalaupun ada makro itu saya lebih fokus ke supply. Karena demand itu jauh lebih susah kita analisa daripada supply. Supply untuk beberapa sektor mungkin lebih worth it lah kita bekerja. Misalnya mungkin saya dari dulu mungkin saya lebih suka batu bara daripada sawit. Walaupun saya mulai dari sawit. Sawit itu saya selama mungkin 2 tahun terakhir baru saya lihat lagi. Simply karena ada perubahan makro bagaimana supply itu terstruktur. Kalau Anda lihat 10 tahun lalu itu supply-nya sawit itu tiba-tiba terjadi ekspansi dan kita lihat ada perubahan peraturan pemerintah moratorium yang sudah memperlambat lah jauh daripada dulu. Nah hal seperti itu menurut saya perlu gak kita tahu? Saya rasa perlu, tapi mungkin 3-5%. Sangat sedikit sekali. Bahkan saya lihat kalau ditanya lihat gak harga CPO teori enggak, lihat gak harga batu bara teori enggak juga. Karena ketika kita masukin tadi soal buying well ya. Kita bukan istilahnya hari ini kalau misalnya tesis investasi Anda membutuhkan harga batu bara tetap di 400 untuk supaya bisa cuan, saya rasa itu terlalu berbahaya. Iya. Terlalu gak ada marginal safety lah. Lagi pula cost of production COGS dari batu bara itu 40 sampai $50 per ton. Dan all in cost termasuk operasional itu paling $50 sampai $60 per ton. Itu pun kalau kalorinya yang gede tuh. Ya, itu pun kalori yang gede. Bahkan ada sebagian tambang seperti Bukit Asam ya, itu mungkin all in cost-nya cuma kurang dari $50. Artinya kalau mereka jual domestik aja ke PLN $70, sebenarnya itu net margin after tax mungkin udah bisa 20% sustainable gitu kan. Jadi kita sebenarnya investor ini enggak butuh harga batu bara $400. Harga batu bara kalori tinggi aja stay di $100 ya saya happy. Benar. Bayangin sejauh itu. Jadi sebenarnya saya enggak butuh harga batu bara $400 enggak butuh, tapi ya kebetulan harga batu bara naik dan sebagai investor kan ya saya nggak bisa bilang harga batu bara tolong dong balik ke 100 lagi ya gimana caranya ya kan. Kalau kebetulan dia naik lebih tinggi ya kita syukuri aja apapun alasannya, meskipun alasannya itu mungkin buruk karena perang dan lain-lain ya, tapi yang menciptakan perang itu kan bukan kita. Yang perang itu antara negara lain, yang perang di sana ngapain kita yang ngurusin. Ada mereka sendirilah yang perlu ngurusin ya kan. Kita cukup untuk istilahnya mikro itu kan sebenarnya ngawas diri kita sendiri, sedangkan makro itu adalah faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Saya sih kurang suka pembagian mikro makro ya. Saya lebih suka internal dan eksternal. Kalau saya suka pakainya begitu. Seperti manusia aja, saya kalau mau maju, saya fokus kepada internal diri saya sendiri. Makro, apa kata orang lah, ini don't care. Kenapa orang tidak berani memulai sesuatu ya? Because they care about what people say. Saya tidak peduli apapun yang orang katakan terhadap saya. I don't really care. Ya. Selama saya tahu apa yang saya kerjakan itu menurut saya baik dan tidak merugikan orang lain, ya I will do it gitu. As simple as that gitu guys. So fokus kepada internal, apa yang kita bisa kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol itu cukup kita tahu, tapi tidak perlu kita menghabiskan banyak waktu di sana.
Tahu kalau makroekonomi hancur, jelek, ya semuanya hancur. Iya. Kalau makroekonomi bagus, ya semuanya juga ikut bagus. Belum tentu sih. Kalau company-nya jelek, mau makroekonomi sebagus apapun, ya company-nya nggak bisa maju karena diisi oleh mungkin tukang colong, tukang ini ya. Di mana company-nya mau maju, bener nggak? Malah lebih penting mikro. Iya. Malah keadaan makro kadang-kadang tidak terlalu bagus, tapi kalau company-nya itu excellent, good management, ya, good product, good marketing, good cost control, ya, good capital allocation, malah perusahaannya itu bisa maju sekalipun keadaan makro mungkin tidak terlalu bagus. Ya. Jadi I think fokus kepada internal, ya, seperti Jack Ma mengatakan, bukan Jack Ma mengatakannya, Alibaba itu kan dibangun di tengah makro yang tidak mendukung bisnis teknologi sama sekali pada saat Alibaba memulai kan. Tapi kalau dia harus care terhadap makro, he will never start. He will never start Alibaba, ya kan. Sama seperti Ting sendiri mungkin kalau diperhatikan itu market share dari orang yang benar-benar mau belajar investasi secara prudent, ya, secara long term supaya Anda bisa kaya itu 5 tahun, 10 tahun atau whatever time lagi, itu mungkin kan hanya 1% of the market share, ya kan? Less bahkan. Ya, let's say 1% dulu lah, ya kan? Valuasinya jadi rendah tuh. Ya, kalau saya harus melihat dari situ, kapan saya akan memulai think seperti itu kan? So seperti logonya Nike, ya, just do it gitu. Kira-kira begitu. Jadi jangan terlalu fokus kepada what people say. Kalau you terlalu care terhadap apa yang what people say, nggak mulai. Kapan kamu akan berpikir untuk what your heart says gitu loh. Kira-kira begitu. Tapi kalau saya makro mungkin kalau bisa saya simpulkan, Anda perlu makro up to the point untuk bisa membuat satu base case. Itu doang. Jadi base case yang sangat-sangat konservatif. Jadi saya rasa apakah Evergrande saya rasa tidak perlu. Apakah Fed menaikkan suku bunga 0,25%? Saya rasa itu kalau portfolio Anda ruginya banyak gara-gara naik 0,25%, dan itu seperti tadi jembatan yang 10 ton, Anda jalanin 9,5 ton, dan ketika dia kasih tahu, oh jembatannya sekarang kapasitasnya bukan 10 ton, sekarang 9,75. Salahnya bukan di penurunannya jembatan kapasitas, salahnya satu antara mobilnya, kenapa mobil Anda gede banget, atau dari awal tidak pernah dibangun. Makanya harus mengenal apa itu resiko, dan kemudian bagaimana manajemen resiko. Manajemen resiko itu kata lainnya adalah investing. Investing is how about manage your risk, not your return. Dan return itu hanya bisa dihasilkan ketika kamu sudah bisa menghandle resiko. Risk is the process, return is the result. Kira-kira begitu. Kalau mau tahu panjangnya apa, subscribing ya. Boleh Pak Dodi lanjut lagi saya juga. Tambahin saya sepakat dengan semuanya, tapi saya tambahkan 2 quotes lah. Satu dari Howard Marks, dia juga ngutip Warren Buffett. Dia katakan makroekonomi is important, is very important, but it is not knowable. Artinya sangat penting, tapi tidak bisa diprediksi seperti apa. Kalau kita mendasarkan filosofi investasi kita terhadap prediksi makroekonomi, nah itu yang salah. Tapi tadi saya sepakat ya sama Pak Kris, Pak John, kalau makroekonomi dijadikan sebagai satu case khusus itu tidak apa-apa. Nah, Warren Buffett juga sempat ditanya di Yahoo ya, interview Yahoo ya. Dia ditanya tentang prediksi market atau prediksi makro ke depan. Warren Buffett ngomong dengan tegas kalau saya dan Charlie sepanjang puluhan tahun mengambil keputusan tidak mendasarkan keputusan terhadap prediksi market ataupun prediksi dari makro, melainkan prediksi dari performa bisnis yang saya akan beli. Nah, sebaiknya kalau menurut saya sih itu yang kita cari ya, jangan kita fokus ke hutan yang terbakar, tapi fokus ke pohon yang bisa survive dari hutan yang terbakar tadi kalau memang hutannya kebakar gitu. Mungkin dari saya tambahan. Oke deh kalau gitu. Kalau pohon terbakar, lu fokus ke sawitnya. Kalau kebun terbakar fokus ke tanahnya. Tanah tidak mungkin terbakar. Kira-kira kira begitu. That's management risk juga. Jadi kita beli
perusahaan sawit kan kita dapat pohon tapi dapat tanahnya juga, tapi kita bayar harga tanahnya aja. Iya. Jangan pohonnya jangan kita bayar. Nah, itu gimana caranya? Subscribing. Sebenarnya mau satu topik lagi nih, nyangkut Rix. High risk, high return nggak sih? Nggak benar. Siapa yang mau jawab duluan? Pak John ya. Nggak benar. High risk, high return. Istilah begini, saya nggak usah jelasin secara inilah ya. Misalnya nih, Anda masih bujang. Contohnya saya. Gitu ya. Anda ketemu satu orang yang mungkin Anda tertarik, ya. Tapi Anda lihat misalnya ada dua kasus, misalnya saya nih sebagai laki-laki ya ingin mencari jodoh perempuan. Misalnya ada saya dua pilihan nih. Course obvious ternyata perempuan gitu. Iya, masa laki-laki kok. Iya makanya harus bilang. Iya harus obvious untuk mendefinisikan tujuannya dulu. Benar nggak? Harus certain dulu. Kalau nggak certain gimana nih? Ya kan? Misalnya saya dihadapkan oleh dua pilihan. Saya suka dua-duanya. Tapi yang satu mungkin kita ya kalau orang misalnya ya mungkin banyak bad case gitu ya. Yang satu good case gitu ya. Apakah saya kalau memilih yang bad case istilahnya mungkin suka party gitu ya, suka mabuk atau gimana? Apakah setelah saya memutuskan untuk bersama dengannya, apakah dia akan tetap sama seperti itu? Ya belum tentu. Bisa jadi setelah married malah jadi baik. Iya. Terus apakah kalau saya memilih istilahnya quote unquote good girl gitu ya sebagai pasangan saya, apakah setelah married apakah dia akan menjamin bahwa dia akan seperti itu? Tidak juga. Artinya sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara resiko dengan return. Tetapi manusia itu kan sangat sulit untuk berubah. Artinya kalau kita dihadapkan dengan satu pilihan, saya yakin pasti pilihan yang masuk akal tuh kita akan pilih cenderung kepada yang mungkin describe good girl seperti itu ya kan, terlepas dari hasilnya seperti apa. Tapi bukan berarti kalau kita milih pasangan itu seperti itu gitu ya. Jadi ada resiko yang harus kita bayar selalu. Jadi bukan hanya investasi saham ya bro ya, milih pasangan itu juga resiko. How to manage risk ya kan? Nggak bisa diversifikasi. Nggak bisa. Nah, nggak diversifikasi lagi. Kita harus milih satu gitu kan. One shot doang nih. Iya, jadi never look back. In a sense itu milih pasangan itu jauh lebih sulit daripada milih saham. In a sense loh ya. Jadi think ada gak? Think before you choose. Jadi ya maksud saya tidak ada korelasi langsung kalau high risk itu pasti high return ya. Coba saya tanya, saya balik lah, kalau nggak nanti saya dibilang anti feminis gitu ya. Misalnya saya ini perempuan gitu, saya milih laki-laki, yang satu laki-laki banyak tiap hutang hari gitu ya, banyak hutang, pinjol, kerjanya tidur doang, main-main gitu ya kan. High risk. Tapi apakah ada jaminan setelah dia married sama, siapa tahu dia ketemu pasangan yang dia senang gitu, dia jadi kerja keras gitu, bisa nggak? Bisa aja. Tapi kan kemungkinan untuk itu terjadi itu lebih kecil daripada misalnya seorang perempuan dia menilai satu laki-laki yang sudah mateng, yang sudah mapan, dan mapan itu kan membuktikan karakter seseorang. Kalau karakter dia bagus dan usia dia udah mateng, masa sih dia nggak punya sesuatu? Jadi jangan melihat jangan. Lah ya. Saya juga tidak anti materialistis. Materialistis itu salah satu pertimbangan juga, asal jangan over aja gitu ya kan. Jadi that's the case. Jadi tidak ada hubungan langsung antara risk and return. Hubungan tidak langsung iya, tapi bukan berarti high risk selalu high return, dan sebaliknya low risk low return, belum tentu. Kebanyakan malah low risk high return. Problem saya dengan perkataan high risk high return, saya tahu akarnya ada memang di literatur ya, akademis secara apa. Masalahnya perkataan itu sering sekali digunakan untuk menipu orang, untuk membuat orang mengambil keputusan yang sangat beresiko. Karena di luar circle of kompetensi mereka. Jadi saya rasa itu seakan-akan mengatakan kalau Anda ambil keputusan di luar circle kompetensi Anda, resikonya lebih akan lebih tinggi. Padahal we know that's not true gitu. Itu hanya benar kalau misalnya di dalam circle of competence kita memang ada beberapa misalnya perusahaan yang sangat murah tapi tetap ternyata ada value.
resikonya lebih tinggi, tapi kita ada tahu 1-2 hal yang benar yang orang tahu nggak tahu, maka returnnya tinggi sebenarnya. Itu yang benar. Tapi kan kalau kita nggak mungkin jelasin sepanjang itu. Karena ngejelasin itu capek, bro. Iya. Lebih gampang nipu orang. lebih gampang nipu orang daripada mengedukasi orang. Itu selalu benar. Kalau itu selalu benar. Tinggal diiming-iming return. Tapi padahal kan resiko tertinggi saham ya bisnisnya likuidasi, bangkrut. Because people don't even understand what risk is. Karena itu mereka gampang ditipu. Mereka bahkan kata resiko aja mereka nggak bisa mendefinisikan, nggak bisa mematengkan gitu loh. Jadi ya wajar aja kalau gampang diiming-imingi, gampang ditipu. Dan kalau Sumadi dan teman-teman lihat ya, orang yang kebanyakan ditipu itu bukan necessarily orang yang quote unquote tidak berpendidikan formal loh. Ada yang pendidikannya sangat tinggi ya, yang seharusnya harusnya pinter dan harusnya bisa ketipu. Jadi paling penting tuh jangan envy sih. Kadang-kadang teman kita aja bisa cuan, masa kita nggak bisa cuan gitu kan? Kira-kira kan begitu. That is a very risky behavior. Spesialisasinya awalnya bank, tiba-tiba jadi tech gitu ya. Ingat, business risk, premium risk, yourself risk. Nah, business risk sama premium risk ini mungkin belajar kalau pinter 1 bulan selesai. Yourself risk ini yang seumur hidup. Ya. Nah, kira-kira begitu. Oke dah, berarti kelar mungkin ya. Pas nih jam 12 podcast kita. Thank you ya Pak Dodi, Pak Kris, dan Pak John udah datang nih ke terlalu kantor berat ya. Iya. Dan banyak happy kok. Sama pinggir jurang ya. Yang penting masih ada pembatasnya, bro. Kalau saya prefer pagarin aja. Resiko. Tapi without resiko nggak ada return. You need to take risk but calculated and manageable risk. Kira-kira gitu. Oke dah kalau gitu ya, thank you ya semuanya udah nonton. Jangan lupa nanti dilihat ada subscribe thing. Iya, waduh. Kalau ada subscribe, like gitu loh. Ya, like. Share. Jangan lupa nih dicek di kolom deskripsi. Pak Dodi sama Pak Kris udah ada. Oke. Apa Pak John mau bikin YouTube juga? Saya nggak punya YouTube. Saya di sini tamu aja. Ya. Oke, malah kita yang tamu 2 ya berarti. Iya, gua tamu aja. Oke deh, thank you guys. Thank you, bye. Bye.